Halo, selamat datang di channel Made Pandu. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke videonya yuk. Let's go. Oke, halo semua. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, kembali lagi di channel Kak Made Pandu. Nah, kali ini kakak spesial buatkan requestan dari teman Kak Pandu sendiri, yaitu Pak Made Sukma Pratnyana. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Made Sukma Pratnyana. Terima kasih buat requestannya. Dia request materi persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A. Mungkin dari kalian sudah ada yang kenal dengan teman kakak gitu. Terima kasih sekali lagi buat Pak Made Sukma Pratnyana. Oke, bagaimana materi yang ini? Langsung saja, let's go! Oke, kita awali dengan definisi penyelesaian persamaan trigonometri sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, tan X sama dengan A dapat ditentukan dengan cara berikut. Nah, intinya di sini dari nomor 1, 2, 3 itu persamaan sin X, cos X, tan X sama dengan A-nya diubah dahulu menjadi sin X sama dengan sin A, atau sin alpha, cos X sama dengan cos alpha, tan X sama dengan tan alpha. Nah, untuk ini kalian harus ingat di video sebelumnya yang sudah kakak buat. Kalian harus ingat penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin alpha, cos X sama dengan cos alpha, tan X sama dengan tan alpha. Yang ini nih. Oke, yang ini harus kalian ingat penyelesaiannya. Penyelesaian sinnya ada 2, cosnya juga ada 2, dan tannya ada 1. Dan ingat tannya periodenya hanya 180 derajat. Kemudian yang radiannya juga harus kalian ingat juga, atau kalian ubah derajatnya menjadi radian. Yang ini, yang di bawahnya lagi. Oke. Kalian bisa ingat itu kembali. Oke? Oke Kak Pandu. Oke, kalau sudah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Jadi masing-masing untuk sin, cos, tannya kakak buatkan satu contoh untuk kalian. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Oke, untuk soal yang nomor 1, contoh soal yang nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 1/2 akar 3 atau setengah akar 3 untuk X-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sekarang kita perlu mengubah sin X ini sama dengan menjadi sin. Nah, yang perlu kita ubah adalah nilai setengah akar 3-nya ini sin berapa gitu ya. Jadi itu sin berapa. Jadi kita awali cari dari kuadran 1. Kalau nggak ada di kuadran 1, kuadran 2. Kalau nggak ada kuadran 3, baru kuadran 4 gitu. Kita awali dari kuadran yang paling kecil. Oke, cara penyelesaiannya. Penyelesaian. Jadi sin X sama dengan setengah akar 3. Jadi nilai di kuadran 1 kita cari dulu nilai sinnya. Kuadran 1 nilai sin yang setengah akar 3 yaitu sin 60 derajat. Oke, jadi ini sin X sama dengan sin 60 derajat. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, baru kita lanjutkan penyelesaiannya melalui langkah-langkah seperti yang di video sebelumnya. Oke, kita buat di kanannya aja. Sini berarti yang pertama untuk yang sin X sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. Kemudian kita jalankan K-nya dari 0. X sama dengan 60 derajat plus 0 kali 360 derajat. Kemudian K-nya sama dengan 1. K-nya sama dengan 1. Berarti nilai X-nya sama dengan 60 derajat plus 1 kali 360 derajat. Berarti berarti X-nya sama dengan 360 tambah 60, 420 derajat. Berarti ini tidak memenuhi karena sudah melewati batas yang ditentukan di soalnya. Kemudian yang kedua,
X-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti kita selesaikan dulu, kurangi 180 kurangi 60, 120 derajat plus K kali 360 derajat. Oke, sekarang kita jalankan K-nya dari 0. K-nya dari 0 berarti X-nya sama dengan 120 derajat plus 0 kali 360 derajat. Berarti X-nya adalah 120 derajat. Kemudian K-nya 1. K-nya 1 berarti X sama dengan 120 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan 120 ditambah 360, 480 derajat. Oke, 480 derajat ini sudah tidak memenuhi karena di soalnya batasnya hanya sampai 360. Berarti yang ini tidak memenuhi. Nah, kemudian itu sudah dua-duanya kita cari. Jadi himpunan penyelesaiannya dari soal ini untuk nilai X yang memenuhi adalah K-nya Oke, yang ini tadi harusnya jawabannya adalah X sama dengan 60 derajat. Yang itu yang memenuhi. Kemudian yang kedua 120 derajat. Oke, 60 derajat dan 120 derajat. Oke, jadi kedua itu yang memenuhi. Oke, ini dia untuk soal yang kedua, yaitu mengenai cos. Sekarang pakai Pi nih, tentukan penyelesaian dari cos X sama dengan setengah untuk nilai X-nya 0 sampai 2Pi. Nah, sekarang kita belajar pakai Pi. Untuk penyelesaian yang ini, penyelesaiannya kita ubah dulu ini. Soalnya cos X sama dengan setengah. Oke, berarti untuk nilai cos X yang setengah dari koordinat 1 dulu. Dari koordinat 1 cos X setengah, cosnya yang nilai setengah, cos 60 derajat. 60 derajat kita ubah jadi Pi, berarti Pi-nya 180 dibagi 3 biar jadi 60. Jadi cos X sama dengan cos Pi per 3. Oke, kalau kita sudah ketemu persamaannya itu, sekarang kita lanjut ke langkah penyelesaiannya. Ingat yang cos juga ada dua, yang plus sama yang min. Jadi yang pertama kita yang plus dulu, X sama dengan Pi per 3 ditambah 2K Pi. Oke, kita langsung jalankan nilai K-nya dari 0. Berarti kalau udah K-nya 0, kita tinggal tulis yang di depannya ada aja. Jadi X-nya sama dengan Pi per 3. Kemudian K-nya 1. Berarti X-nya sama dengan Pi per 3. Pi per 3 ditambah 2 kali 1 kali Pi. Kali Pi. Berarti X-nya sama dengan Pi per 3 ditambah 6 per 3 Pi, jadi 7 per 3 Pi. 7 per 3 Pi. Jadi 7 per 3 Pi itu 420 derajat. Ini tidak memenuhi karena cuma sampai 2 Pi aja. Ini udah lebih dari 2 Pi. Oke, selanjutnya yang kedua, X-nya yang negatif sekarang, min Pi per 3 plus 2K Pi. Oke, karena ini jadi kita jalankan K-nya dari 0. Berarti nilai X-nya sama dengan min Pi per 3. Ini tidak memenuhi karena negatif, dan karena batasannya itu dari 0 aja. Kemudian K1 nilai X-nya sama dengan min Pi per 3 plus 2 kali 1 kali Pi, jadinya 2 Pi. Kemudian min Pi per 3 samakan penyebutnya 6 per 3 Pi. Nanti X nya sama dengan 5 per 3 Pi. 5 per 3 Pi itu Pi bagi 3 60 kali 5 300 derajat. Itu kurang dari 2 Pi. 2 Pi itu 360 derajat ya. Oke, jadi ini memenuhi. Yang pertama tadi Pi per 3 memenuhi dia. Oke, coba kita cek lagi sekali. Untuk yang K-nya sama dengan 2, apakah dia memenuhi? X sama dengan min Pi per 3 ditambah 2 kali 2 kali Pi. X sama dengan min Pi per 3 plus 4 Pi
samakan penyebut X sama dengan min pi per 3 plus 12 per 3 pi. 12 per 3 pi berarti X nya sama dengan 11 per 3 pi. Pi bagi 3 60 kali 11 660. Ini tidak memenuhi, berarti sudah tidak memenuhi, kita nggak usah cari lagi. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini adalah pi per 3 dan 5 per 3 pi. Oke, jadi itu penyelesaian cosnya juga ada dua. Ingat, sin dan cos penyelesaiannya ada dua. Oke, intinya kakak ingatkan sekali lagi, di sini kalian perlu hafal, perlu ingat nilai-nilai sudut istimewa dari trigonometri, sin, cos, tan. Jadi yang perlu diingat adalah sin cosnya aja. Kalau udah sin cosnya kalian ingat, tannya gampang untuk kalian cari karena tan itu adalah sin per cos. Oke, sudah mengerti? Sudah Kak Pandu. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, untuk soal yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan 1. Untuk X-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, ingat penyelesaian tan cuma ada 1, kemudian periodenya hanya 180 derajat. Oke, penyelesaiannya. Penjelasannya kita ubah dulu tan X sama dengan 1 ini. Satunya kita ubah dulu. Berarti nilai tan berapa yang 1? Tan X sama dengan 1. Tan X sama dengan tan yang nilai 1 kita berawal dari kuadran 1. Tan 1 berarti tan 45 derajat. Karena sin 45 derajat nilainya setengah akar 2. Cos 45 derajat juga nilainya setengah akar 2. Jadi nilainya sama, sin dan cos di 45 derajat. Kemudian karena tannya sin per cos, jadinya setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, jadinya 1. Jadi tan yang nilainya 1 adalah tan 45 derajat. Oke. Sekarang kita langsung ke penyelesaiannya aja. Untuk yang tan ingat cuma ada 1 aja. X sama dengan 45 derajat plus K kali 180. Oke, kita jalankan nilai K-nya dari A0. Berarti X-nya 45 derajat aja. Kemudian yang K-nya 1. Berarti X sama dengan 45 derajat plus 1 kali 180 derajat. Jadi X-nya 180 tambah 45, 225 derajat. Oke, itu masih memenuhi ya. Kemudian kita cari untuk K-nya 2. Berarti X-nya sama dengan 45 derajat ditambah 2 kali 180. 2 kali 180 360 ditambah 45. Berarti nilai X-nya adalah 405 derajat. Berarti ini sudah lebih, juga tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal tan yang ini, dan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 225 derajat. 45 derajat dan 225 derajat. Oke. Jadi segitu contoh soal yang bisa kakak berikan. Ini masih yang simple-simple ya. Jadi masih dasarnya. Kalian perlu latihan lagi lebih banyak soal karena tipe-tipe soal selanjutnya ada jauh yang lebih susah lagi. Oke. Bagaimana Kak Sukma? Kak Pandu udah buatin requestan dari Kak Sukma nih. Jadi semoga bermanfaat untuk Kak Sukma dan untuk teman-teman dan adik yang lainnya juga. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi ingat sekali lagi, kalian perlu menghafal, mengingat sudut-sudut istimewa dari trigonometri, sin, cos, tan. Jadi kalau misalnya kalian pengen request untuk Kak Pandu buatin bagaimana caranya mengingat, menghafal sudut-sudut istimewa trigonometri dari 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, kalian silakan komen di bawah. Nanti Kak Pandu akan buatkan untuk kalian. Oke, kurang baik apa lagi Kak Pandu ini buat kalian. Oke. Baik, terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Ketemu lagi di video pembelajaran Kak Pandu selanjutnya. Ingat, klik
tombol like, share, komen, dan subscribe video ini agar Kak Pandu lebih semangat lagi untuk buat video pelajaran selanjutnya. Oke, thank you.